Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Ghalib dari Universitas Telkom Kendal, program studi Manajemen Informatika. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas komputer statistik yang diampu oleh Bapak dosen Asifuddin Al-Arham. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian atau bahasa saya yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, karena manusia itu tempatnya salah dan khilaf, hanya kebenaran milik Allah semata. Masuk kiai ya. Oke, langsung saja. Untuk soal UASnya seperti apa kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk soal UASnya. Kita diminta untuk membantu Mr. Jimmy dalam menganalisa data. Untuk datanya dapat kalian lihat seperti ini. Ada beberapa variabel, yaitu lingkungan kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi dari atasan, semangat kerja karyawan, pelatihan kerja karyawan. Terus apa sih yang diminta Mr. Jimmy? Yang diminta Mr. Jimmy yaitu kita diminta untuk menganalisa rata-rata kepuasan kerja karyawan, pengaruh nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan dengan uji taraf nyata 5%. Sedangkan untuk yang nomor 3, pengaruh antara variabel dependen dan independen. Untuk yang nomor 4, kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal. Untuk yang nomor 5, bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrolnya. Di nomor 5 kita menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Dan di nomor 6, hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Yang nomor 7, bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan dengan uji signifikansi hubungan, yaitu tingkat kesalahan 5%. Jadi tingkat kepercayaan 95%. Nah, kita diminta untuk membuat data ini dulu di SPSS. Oke, kita buka SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Oke, kita langsung aja ke nomor soal 1. Maaf ya, kita perlu buka dulu. Saya di sini udah print untuk soalnya biar nggak buka-buka ke file. Untuk soal nomor 1 kita diminta untuk mencari min kepuasan kerja. Oke, langsung kita masuk ke analis. Selanjutnya kita masuk ke deskriptif statistik. Kita masuk ke deskriptifnya. Oke, ini saya riset dulu biar nanti kalian tidak bingung. Kita diminta untuk mencari min kepuasan kerja. Kita masukkan di kolom variabel ini ya. Kita klik variabel yang kita inginkan. Oke, kita oke. Ini agak lama ini. Nah, sudah muncul. Kita copy ke Microsoft Word. Nah, dari tabel di atas, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk kepuasan kerja didapat min 165. Ya, 165. Kita next ke soal nomor 2. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Kita menggunakan uji taraf 5%.
Kita kembali lagi ke SPSS. Kita masuk ke analis. Kita masuk ke regression. Lanjut ke linear. Nah, ini karena tadi saya sudah bikin. Jadi ini untuk variabel-variabelnya sudah saya masukkan. Langsung aja kita klik OK ya. Nah, di sini kita langsung saja ke tabel ANOVA-nya. Oke, langsung saya copy aja biar tidak kelamaan. Nah, untuk hasilnya, jadi dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan tidak berpengaruh. Karena di sini untuk nilai signifikansinya yaitu 0,298, sedangkan kita memakai uji taraf nyata itu 5%. Jadi nilai signifikansinya lebih besar daripada nilai alfanya. Oke, dari sini mungkin bisa dipahami dulu ya. Untuk selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu menghitung besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kita tidak perlu bikin tabel lagi karena di soal nomor 2 tadi kita udah bikin. Karena yang dibutuhkan dari soal nomor 3 adalah kita pembacaan di tabel summary-nya. Oke, langsung kita copy aja. Nah, dari tabel summary ini dapat kita lihat untuk R-nya atau korelasinya itu 0,541 dan R square-nya 0,292. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa besar nilai korelasi R adalah 0,541 dan dijelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau koefisiensi determinasi hasil dari penguadratan R square sebesar 0,292. Jadi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat hanya 0,292. Sedang yang sisanya 97,08 itu dipengaruhi oleh faktor X atau faktor lainnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini saya akan jelaskan lagi langkah-langkahnya. Sebenarnya saya udah bikin sih. Kita ulangi lagi, tidak masalah ya, biar lebih lancar. Kita masuk ke menu analis. Kita masuk ke deskripsi. Kita masuk ke menu explorer. Nah, ini karena tadi saya sudah buat, saya reset lagi aja. Kepuasan kerja dan semangat kerja yang kita butuhkan. Kita masukkan di kolom dependent list. Kepuasan kerja dan semangat kerja. Jangan lupa kita klik statistik. Deskriptif 95% karena kita menggunakan 5% untuk tingkat kebenarannya, jadi 95%. Kita klik plot. Nah,
Nah, ini kita klik untuk kotak di normality-nya. Kita klik continue, kita oke. Nah, tunggu bentar. Nah, untuk yang kita butuhkan adalah ini, tabel tes normality-nya. Nah, dari tabel tes normality ini, kita lihat di kolom signifikansinya itu 200, berarti 0,200. Sedangkan kita memakai tingkat kebenarannya 5%. Jadi signifikansi lebih besar daripada alfa. Dapat disimpulkan bahwa data kepuasan dan semangat berdistribusi normal. Itu untuk yang kepuasan kerja. Sedangkan untuk yang semangat kerjanya, dapat kita lihat di tabel signifikannya 0,200. Sedangkan alfanya kita pakai 0,05. Jadi untuk semangat kerja signifikan lebih besar daripada alfa. Dapat disimpulkan pula data kepuasan dan semangat berdistribusi normal. Itu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, kita diminta mencari hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrolnya. Oke, langsung kita kembali ke SPSS lagi. Kita masuk ke menu analis. Kita masuk ke menu analis, terus kita cari yang parsial. Nah, ini tadi sudah saya masukkan untuk kepuasan kerja, semangat kerja, dan lingkungan kerjanya. Tadi pengontrolnya itu di lingkungan kerja. Optionnya kita lihat. Oke, optionnya sudah saya centang semua. Oke, kita langsung continue aja. Kita lihat di tabel korelasi ya. Kita copy dulu aja. Nah, di tabel korelasi ini, hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan, kepuasan kerja dengan semangat kerja, untuk mengontrolnya ini, lingkungan kerja. Nah, ini lingkungan kerja sebagai pengontrolnya. Nah, di sini semangat kerjanya untuk nilai korelasinya itu 0,107, sedangkan signifikannya mendapatkan 0,785. Jadi antara nilai R itu lebih besar dibandingkan dengan alfa. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan antara kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan dengan variabel lingkungan kerja sebagai variabel kontrol itu tidak ada hubungan. Selanjutnya untuk soal yang nomor 6, itu kita masih menggunakan tabel nomor 5.
di mana kita mencari hubungan kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Untuk nilai alfanya kita pakai 0,05, sedangkan untuk nilai antara hubungan lingkungan kerja dengan kepuasan kerja, untuk korelasinya kita mendapatkan nilai 0,605. Jadi hubungannya apa? Erat dan searah. Sedangkan hubungan antara kepuasan kerja dengan lingkungan kerja, kita bisa lihat di sini nilai signifikannya lingkungan kerja dengan hubungan kerja 0,064, alfa kita pakai 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Selanjutnya untuk soal yang nomor terakhir, yaitu soal nomor 7. Kita diminta mencari hubungan keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan. Kita menggunakan uji kesalahan 5% juga. Oke, kita masuk ke analis. Masuk lagi ke correlate, terus kita private. Nah, di sini variabel yang kita butuhkan apa? Kita cari dulu. Yang kita butuhkan variabelnya apa? Saya buka dulu ya untuk variabelnya. Keterbukaan semangat komunikasi. Keterbukaan semangat komunikasi dengan apa tadi? Dengan semangat kerja. Semangat kerja. Kita copy dulu. Nah, dari tabel korelasi ini di nomor 7 dapat kita ambil kesimpulan bahwa hubungan antara keterbukaan komunikasi atasan dengan semangat kerja karyawan itu kita mendapatkan persen korelasinya 0,541. Jadi hubungannya kuat dan searah. Sedangkan untuk nilai signifikannya kita mendapat 0,543. Jadi antara hubungan signifikan dengan alfa itu lebih besar signifikan. Jadi kesimpulannya data di atas memiliki hubungan kuat dan searah karena persen korelasinya pada tabel bernilai sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk kata-kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf karena kita di sini masih taraf belajar. Jadi untuk kritik dan sarannya silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Oh ya, sekali lagi jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.